Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Waspada dan curiga sepertinya sama, tetapi keduanya berbeda. Waspada adalah berhati-hati dan berjaga-jaga dan berawas-awas. Tetapi curiga adalah berhati-hati atau berwas-was karena khawatir. Terhadap segala hal kita perlu waspada, tetapi jangan curiga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Renungan pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga ini mengajak kita agar kita tidak rakus dalam segala hal. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Berhati-hatilah dengan ucapan mulut kita sekalipun kelihatannya sepele dalam masalah makanan. Bilangan 11 ayat 4 mengatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas bumi. 1 hasta ada 45 cm. Jadi kalau burung puyuh setinggi hampir semeter, ini bukan burung kalkun tetapi burung puyuh bertumpuk-tumpukan. Mereka menangkap dan memasaknya, tetapi selagi daging itu ada di mulut mereka dan sebelum dikunyahnya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Mari kita perhatikan contoh tragis berikut ini agar kita tidak mati dalam jebakan Batman. Kebiasaan cara berburu tradisional oleh beberapa pemburu liar di Eskimo ialah dengan mengoleskan madu yang sangat pekat pada 2 sisi pedang, dan pedang ini bermata 2, kemudian menancapkan atau mengikatkan pedang ini pada sebatang pohon. Beruang sangat menyukai madu. Begitu mendapatkannya tanpa perlu mendeteksi keadaan bahaya atau tidak, biasanya beruang langsung menikmati madu yang dioleskan pada 2 sisi pedang yang tajam ini. Apalagi hidangan yang satu ini, cara mendapatkannya tidak memerlukan perjuangan melawan sengatan ribuan lebah yang ada, karena sudah tersedia di depannya. Karena Eskimo adalah daerah beku es, maka jilatan demi jilatan beruang yang membuat lidahnya berdarah tidak disadarinya. Apalagi beruang juga suka darah. Mungkin saja madu dan darah ini membuat rasanya lebih nikmat. Sampai pada jilatan terakhir, dirinya juga tidak menyadari bahwa yang dicilati adalah madu yang dioleskan pada sebilah pedang, yang menyebabkan lidahnya menjadi terluka sehingga menyebabkan setiap titik darahnya menetes, dan akhirnya beruang ini menjadi lemas, menjadi lemah, dan akhirnya roboh karena kehabisan darah. Kalau beruang bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, aku telah menyesal karena telah meminum madu tanpa menyelidiki lebih dulu sarangnya atau asalnya. Bapak ibu saudara, mari sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam segala hal, jika di dalamnya ada Tuhan, apapun itu lakukan. Sebagus apapun sesuatu itu, jika di dalamnya tidak ada Tuhan, ini kalau yang mau cari jodoh, secantik apapun,
seganteng apapun, atau pekerjaan yang gajinya setinggi apapun, kalau di dalamnya tidak ada Tuhan, hindari. Beruang di Eskimo adalah makhluk yang kuat tapi mati konyol. Jika hari ini saudara sedang terlena seperti beruang, dengan tidak sadar sedang minum darahnya sendiri, sekalipun tercampur dengan madu yang manis, senikmat apapun itu berhenti, karena itu mematikan. Ada satu pengakuan doa dari seorang raja yang sedang jatuh dalam dosa, dalam percintaan. Dia katakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Demikianlah doa Raja Daud, dan Tuhan memulihkannya. Jangan mati sia-sia. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya sesederhana apapun, sehebat apapun yang saudara terima menjadi berkat bagi saudara dan bagi keluarga saudara. Tuhan memberkati.